Selamat siang mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara di minggu kedua. Sebenarnya secara timeline di minggu kedua materinya adalah kuliah tamu dari Mas Eka nanti di hari Sabtu. Jangan lupa ya, di hari Sabtu tanggal 30 jam 9.30 kita start bener kuliah. Bahasa basinya paling jam 9. Ada sedikit pembukaan dari Pak Livian biasanya kalau Pak Livian tidak berhalangan. Tapi kita mulai start perkuliahan bener jam 9.30 dan siapkan saja lebih fokus karena biasanya Mas Eka akan memaparkan cukup panjang dan cukup detail sehingga perlu ada persiapan di otak, tidak seperti saya yang sekedar sambil lalu, tapi Mas Eka akan sangat detail dan sangat panjang penjelasannya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa hari ini saya tanda kutip agak memaksa untuk tetap masuk kelas, karena saya nyicil. Jadi harusnya di minggu ketiga saya pindah ke minggu kedua di awal supaya nabung. Kita bisa diskusi cukup panjang nanti di bagian sini ketika mulai bicara kasus. Sehingga materi hari ini adalah bicara tentang historiografi kritis. Mungkin agak sedikit membuat ngantuk karena hanya teoritis, tapi nanti di bagian belakang saya akan banyak kasih contoh, beberapa contohnya. Secara mudah, apa bedanya historiografi dan histori? Historiografi lebih ke pemahaman menuliskan sejarah. The writing of history. Saya mengartikan menuliskan sejarah. Lebih kepada prinsip teori, bahkan sejarah, menulis sejarah. Sejarah, penulisan sejarah. Nah, historiografi fokus kepada penulisan berdasarkan critical examination of source. Jadi sangat-sangat kritis dan itu kembali lagi mempersilahkan, bahkan diwajibkan untuk berinterpretasi. The term of historiography also refer to the theory and history of historical writing. Jadi berdasarkan apa yang sudah tertulis, sehingga di mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara ini saya mengajak kalian untuk tidak sepakat dengan apa yang ada di website dan coba menuliskan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebenarnya itu esensi dari studi preseden. Kalian mengambil studi preseden itu bukan hanya sekedar mengkopas apa yang terjadi di luar, tapi kemudian disesuaikan, ditransformasi sesuai dengan kebutuhannya. Bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi bagaimana hal itu terjadi, atau sejarah itu ditulis, sejarah itu ditafsirkan, dan kemudian diberi makna. Apa yang ada di website Pritzker Prize, apa yang ada di paper-paper jurnal, itu silahkan kalian tafsirkan ulang. Karena sering terjadi, historiografi itu terjebak pada narasi linear, hanya terjebak pada waktu. Sekarang terjadi ini, sekarang terjadi ini. Seperti kalian belajar sejarah, oke, ada masa klasik, ada masa pramodern, ada masa modern, ada postmodern. Apakah itu terjadi kalau tahun berikutnya ya yang lalu tidak terjadi, tidak muncul kembali? Ya enggak juga kan. Itu uniknya sejarah arsitektur di situ. Sehingga historiografi kritis adalah untuk mendekonstruksi kepastian tersebut. Mendekonstruksi artinya merombak, menginterpretasi ulang apa yang sudah ada tertulis. Bahkan kanon pun yang sudah mapan itu silahkan kalian interpretasi. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperluas atau mempertajam wawasan kalian ketika merancang. Jadi mata kuliah sejarah dan turunannya, ada sejarah arsitektur, ada arsitektur di sini ya.
ya arsitektur Nusantara, ada arsitektur mancanegara. Itu gunanya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kalian terhadap apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau. Silakan kalian gugat. Vitruvius, trilogi Vitruvius, Firmitas, Euitas, Venustas itu bisa kalian gugat. Tidak hanya itu. Dan itu sudah dilakukan Mangunwijaya dengan Pasca Citranya. Dia menggugat apa kanon yang disepakati secara global. Sebuah strategi menulis sejarah yang secara aktif menafsirkan kembali, menginterpretasi kembali. Penulisan dalam hal ini bukan berarti hanya sekedar bentuk kata ya, bentuk tulisan. Desain kalian itu sebenarnya juga tulisan, tapi tulisan yang bisa dipahami oleh arsitektur dalam ruang lingkup arsitektur. Denah tampak potongan itu kalau buat saya adalah cerita. Gambar denah tampak potongan itu cerita. Kita bisa nafsirkan. Kenapa sih ukuran ruangnya seperti ini? Kenapa sih ada di beberapa kasus itu ada jendela di sudut ruang, di sebuah ruangan itu biasanya kan kolom ya. Tapi ada di beberapa kasus justru bentuknya jendela. Contoh kasus gampang ya. Ada sebuah ruangan. Maaf, bukan arsitek, jadi kalau gambarnya tidak arsitektural. Biasanya di sini kolom, tapi ada beberapa kasus dia justru jadi jendela. Ketika melihat gambar seperti ini, yang selalu saya pertanyakan, yang selalu saya coba cek, ada apa sudut ini. Itu cerita. Jadi sebuah gambaran denah itu akan punya cerita tersendiri. Contoh lain potongan di sebuah tapak yang terjal, kemudian dia bikin umpak. Mengapa si arsitek membuat seperti ini? Apa yang mau diinginkan? Ternyata si arsitek paham bahwa di bagian bawah adalah aliran air. Yang kalau dia bikin bangunan ini mendarat atau bahkan menembus tapak, kemungkinan besar akan longsor. Itu ceritanya. Jadi itu silahkan diinterpretasi, dan melalui historiografi kritis ini kalian bisa melakukan pengecekan ulang, menginterpretasi, menafsirkan ulang. Fokus utama ini agak ngeri sih, menolak hubungan sebab akibat yang sederhana antara sebuah karya arsitektur dengan semangat zaman. Minggu lalu di kelas pengantar arsitektur, kampus, saya lupa kampus yang mana, ada yang menyatakan bahwa arsitektur adalah penanda zaman. Di satu sisi benar, di satu sisi juga bisa dipertanyakan. Nggak sesederhana itu deh. Kita bisa ngulang. Nah, dengan Pritzker Prize, saya harap bisa mencapai seperti yang diharapkan. Kemudian tujuannya adalah memetakan cakupan pemikiran kritis. Oke lah, ini tujuan untuk historiografi kritis, tapi tujuan mata kuliah ini adalah mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih dalam lagi sebuah karya arsitektur. Bahkan yang sering dilupakan, arsitektur tidak pernah lepas dari urusan kapitalisme, tidak pernah lepas dengan urusan duit. Ya nggak mungkin bangun arsitek tanpa duit, nggak mungkin kan? Yang bayari kita juga siapa, gitu kan? Masalahnya di situ. Tapi seberapa jeratan itu ketat, nah itu kita bicara. Itu kenapa juga alasan saya kenapa tidak mengacu pada tokoh-tokoh setelah Alejandro Aravena. Aravena itu menentang tanda kutip kapitalisme. Bagaimana dia bersiasat itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Buku ini mengacu pada dua teori besar.
dari dua tokoh. Walter Benjamin, seorang filsuf yang fokus pada modernisme, yang mengatakan bahwa sejarah tidak bergerak maju secara progresif, melainkan dipenuhi dengan puing-puing masa lalu yang kemudian muncul tiba-tiba di masa kini, yang memberi pemahaman baru. Jadi belajar sejarah itu tidak sesaklek atau tidak hanya sekedar menghafal Perang Diponegoro 1825-1830. Tidak hanya ini. Tapi dampaknya apa? Lalu kenapa muncul Perang Diponegoro? Ini lagi direkam, tapi saya harus ngomong. Apa yang terjadi di Pati dan apa yang akan terjadi tanggal 25 Agustus itu kemungkinan besar eksesnya bisa seperti ini. Kalian pernah tahu alasan kenapa ada Perang Diponegoro? Pak Diponegoro itu siapa? Itu lebih berbahaya kalau saya takutnya itu. Tapi kenapa Perang Diponegoro muncul? Tidak perlu dijawab. Kalau kalian ragu-ragu, silahkan kalian googling. Kemudian silahkan komparasi dengan apa yang terjadi di sepanjang tahun 2025 di Indonesia. Fokus pada kesamaan kondisi. Oke. Silahkan mulai googling, serah sambil saya ngoceh. Itu yang pertama. Jadi Walter Benjamin. Yang kedua adalah si Semper ini. Ini agak seru karena dia memahami arsitektur bukan hanya sekedar bentuknya saja, tapi mengkaitkan antara arsitektur dan tekstil dengan kemampuan pertukangan, dengan kemampuan membuat gerabah, dan pemahaman orang terhadap batu. Sehingga dia membagi menjadi dua, yang bagian atas adalah tektonik, yang bagian bawah adalah stereotomik. Apa itu saya tidak ngurusi ke sana, saya tidak akan diskusi dengan beda tektonik dan stereotomik. Tapi yang menarik adalah dia mengkaji arsitektur justru dari kemampuan membuat baju. Kemudian kemampuan membuat peralatan-peralatan sehari-hari untuk makan dan segala macam. Kemampuan bertukang, jadi ini modal dasar, kemampuan bertukang dalam tekstil dan kemampuan bertukang dalam membuat gerabah. Itu yang kemudian muncul di dalam arsitektur. Benar-benar bongkar pemahaman klasik tentang arsitektur. Jadi buku ini mendasarkan pemikirannya dari dua tokoh. Oke, kita lanjut. Kritik retrospektif, jadi metodenya bagaimana? Metode buku ini adalah menoleh kembali, menengok ke belakang, mendasarkan pada sebuah retrospeksi atau memeriksa peristiwa di masa lalu, mengevaluasinya, kemudian mengimprove. Metodenya ada mengidentifikasi masalah, kemudian apa yang terjadi di masa sekarang, kemudian kita bisa menemukan solusi apa agar di masa mendatang kita bisa lebih baik, lebih kepada kritik. Contoh kasus, kalau kalian sedang googling, sedang melihat, lalu kita bersikap seperti apa, itu sama. Kita menoleh ke Perang Diponegoro, kita lihat kondisi sekarang, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian kita siap-siap. Kita harus bersikap seperti apa. Pak, nggak ada kaitannya arsitektur, ini pola berpikir. Pola berpikirnya. Kita noleh ke belakang, kita lihat tokoh-tokohnya dan segala macam, kita lihat proses mereka merancang, kemudian kita coba transformasikan atau kita improve apa yang sudah dilakukan sesuai dengan konteks kalian. Ada beberapa kata kunci atau beberapa hal yang perlu diperhatikan, mencoba melihat secara kronologis atau waktu historis. Kronologis seperti ini,
melihat kejadian sebelumnya tahun berapa, kejadian sesudahnya tahun berapa, apa kaitannya dengan tanah paksa, apa kaitannya dengan liberalisme masa-masa kolonial ya, masa-masa Hindia Belanda, apa kaitannya, apa aksesnya terhadap manusia, kehidupan terutama di Jawa. Kita lihat secara linear, lalu kemungkinan-kemungkinan yang belum terwujud. Kalau secara arsitektur kita lihat perkembangan arsitektur dari zaman klasik, pramodern, kemudian zaman klasik, renaissance, pramodern, modern, postmodern, kemudian ada dekonstruksi, ada apa? Lalu apa yang belum terwujud dan potensi-potensi yang bisa diwujudkan? Arsitektur bukanlah yang kedua, arsitektur bukanlah entitas yang sepenuhnya otonom. Ini yang seru buat saya. Jadi kita selalu sibuk untuk melihat karya arsitektur hanya pada keindahan bentuk, ada metodenya, itu merancang atau penggunaan material. Tapi kita sekarang terkadang lupa bagaimana kondisi produksinya, bagaimana tukang itu dikondisikan agar mampu memahami cara berpikir si arsitek, bagaimana teknisnya terkait juga dengan teknologi, bagaimana ekonominya, bahkan sampai ke kapitalisme. Baru kemudian bicara tentang seni konstruksi, yang merupakan seperti tadi saya katakan, bahasa internal arsitektural, melihat denah, melihat potongan, melihat detail. Saya selalu kagum melihat beberapa detail dari arsitek-arsitek, tokoh arsitek karena itu. Kok kepikiran detail seperti itu? Saya selalu kagum dengan detail karena ini. Detail kita bisa banyak mendapatkan informasi. Hubungan antara arsitektur, teknik, material, dan ideologi. Bahkan kita bisa melihat si arsitek ini ideologinya seperti apa sih? Pandangan politiknya seperti apa sih? Seperti itu. Sehingga tugas, oke lah, terlalu berat sejarawan. Tugas kita sebagai penikmat dan pelaku arsitektur ngapain? Hindari narasi linear dengan katalog gaya bangunan yang sangat sederhana, kemudian menggunakan lensa kritis untuk membaca ulang. Sejarawan harus fokus pada dunia kehidupan, jadi konteks kehidupan, konteks yang konkret yang terjadi di masyarakat, bahkan membongkar ideologi, mengungkap bagaimana arsitektur menormalkan atau bahkan menyembunyikan hubungan kekuasaan ekonomi dan produksi di sebuah zaman. Kekuasaan ekonomi dan produksi, agak ngeri-ngeri sedap ini buku ini. Tapi justru ini yang saya tertarik, karena banyak sekali tidak dipahami bagaimana hubungan antara karya arsitektur dan kekuasaan, karya arsitektur dengan ekonomi, bahkan dengan produksi. Contoh paling gampang selalu muncul kalau udah ada 3 hal ini, apa yang terjadi di IKN. Itu enak banget itu membahasnya. Bahkan eksesnya sekarang. Kalau tahun kemarin saya agak berpikir untuk ngomong ini, tapi sekarang saya memberanikan diri dan itu nggak apa-apa, memang itu kenyataannya. Oke. Ada buku satu lagi yang coba saya munculkan sebagai landasan dalam nanti ketika kalian melakukan kajian terhadap tokoh pemenang Pritzker adalah ini. Buku Rethinking Architectural Historiography tidak menawarkan satu posisi tunggal, melainkan menyajikan berbagai perspektif tentang bagaimana sejarah arsitektur ditulis, diajarkan, dipraktekkan. Kita fokus pada praktek. Tujuannya adalah menyoroti perubahan potensi masa depan dan mempertanyakan batasan-batasan multidisipliner. Sehingga buku ini menyatakan arsitektur tidak bisa berdiri sendiri. Arsitektur akan sangat dekat dengan sejarah seni, arkeolog, sejarah sosial, teori kritis, bahkan baru bulan kemarin saya menyelesaikan satu paper yang berkaitan erat dengan ekonomi, sebuah
grand desain dari Pulau Jawa ketika masa kolonial Belanda itu tidak lepas dari grand design ekonomi sampai ke agak berhimpit dengan ilmu biologi terutama perkebunan, kemudian kritis, reflektif, bukan sebagai catatan objektif tentang masa lalu tapi sebuah praktek penulisan yang syarat dengan asumsi, bias, dan narasi yang dikonstruksikan. Ini yang unik di dalam sejarah arsitektur. Bisa melakukan asumsi dan dipersilahkan bias, nggak apa-apa. Konteksnya sesuai dengan konteks. Ujungnya adalah reframing. Kehidupan setelah bangunan itu muncul atau setelah bangunan itu berfungsi. Dampak teknologi dan rangka berpikir yang buku ini mengajak untuk memikirkan ulang apakah ilmu pengetahuan arsitektur itu fokus pada Barat, dalam hal ini Eropa, Amerika, atau gimana? Agak nakal buku ini. Historiografi bukanlah produk statis sejarah, bukanlah catatan masa lalu yang final, melainkan sebuah praktek penulisan yang selalu bergerak, aktif, cair, dan terus dinegosiasikan, mendukung pluralitas. Jadi nanti kalau ketika kalian bongkar tokoh arsitektur, tidak usah ragu untuk nyerempet ilmu-ilmu lain, tidak usah ragu untuk nyerempet pemahaman-pemahaman di bidang ilmu lain, karena memang dasarnya adalah plural, bukan lagi monodisiplin tapi multidisiplin. Oke, ini Daniel Bis kan kurang ajar banget. Arsitektur is the biggest unwritten document of history. Jadi silahkan ditulis berdasarkan apa yang terjadi di sejarah arsitektur. Supaya tidak ngawang, supaya ada gambaran, seperti janji saya ngambil tokoh ini, Balakrishna Doshi. Kemudian mohon maaf, tidak ada satu gambar arsitektur sama sekali karena berangkat saya adalah di sini. Timeline kehidupan, lahir di Pune, bacanya Pune, apa India itulah. Kemudian baru tahun 47 dia belajar arsitektur di Bombay. Gambaran kota Bombay seperti apa bisa masuk. Kemudian, nah ini yang kemudian jadi penting. Bekerja di Corbu, bahkan di jantungnya. Di Paris. Pindah ke Paris dan bekerja dengan Corbu. Lalu kalau mau dilihat tahun 51, sekitar tahun 51 mulai setelah kerja magang di Corbu, dia baru merancang. Oke, ini secara arsitektural. Jadi timeline-nya kehidupan Doshi dan 15 karyanya. Seperti yang diungkap. Nah, lalu apa multidisiplinnya? Cross dengan apa yang terjadi di India. India baru merdeka tahun 47, silakan. Kemudian tahun 50 resmi menjadi republik dan merencanakan 5 tahun pertama. Di Indonesia dikenal dengan Repelita, rencana 5 tahun, zaman-zaman Pak Harto. Fokus utama adalah industri berat dan infrastruktur. Itu kemudian dia bikin, India merancang sebuah kota baru namanya Chandigarh. Yang dirancang oleh Le Corbusier dan asisten arsiteknya adalah Doshi. Mulai peran tarik-menarik antara Doshi dan Corbu di sini. Kemudian ada perang India-Cina yang selalu sampai India-Pakistan sampai sekarang, nasionalisasi bank besar. Kenapa ini menjadi penting? Karena akan berpengaruh pada bagaimana kehidupannya dan bagaimana karya. Kita akan benar-benar lihat. Ini yang seru. School of Architecture di Ahmedabad.
Di tahun berapa itu tadi? Di tahun 68. Apa yang terjadi secara negosiasi bank besar di India, nasionalisasi bank besar di India. Jadi tarikan ekonominya jelas, perkembangan ekonominya jelas setelah selesai perang dengan Pakistan. Meskipun perang itu terus terjadi. Indira Gandhi meninggal, krisis ekonomi 91, yuk kita cek apa pengaruhnya di 91. Blank secara karya besar di Doshi, meskipun masih ada karya-karya kecil 91. Dan baru terima Pritzker tahun 2018, kena COVID dan segala macam, akhirnya tidak ada karya setelah ini ada satu revitalisasi saja. Nggak ada karya setelah dia menang. Itu kenapa kayaknya kalian, saya minta agak mundur supaya bisa lihat setelah menang bagaimana perubahan karyanya. Ini secara politik, secara arsitektur, perkembangan arsitektur era modern. Jadi Doshi terlahir ketika era modern dan berkarya banyak justru pada saat postmodern dan berakhir ketika zaman postmodern dan zaman computerized. Saya coba gabungkan ketiga timeline tadi. Kemudian kita bisa lihat apa yang terjadi. Memenangkan, tapi kemudian ada COVID, nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi kita kemudian bisa lihat bagaimana perkembangan arsitektur di India setelah Doshi memenangkan Pritzker. Logika mengerjakannya seperti itu. Jadi tidak usah ragu untuk tanda kutip agak nyebrang ilmunya, karena kita akan benar-benar melihat bagaimana karya-karya ini punya relasi dengan peristiwa arsitektur secara global atau relasi secara ekonomi di lokasi. Kalau kita lihat posisi sini, karya-karya masterpiece-nya lah. Dwi Khan merancang Indian Institute of Management di Ahmedabad, di kota yang sama juga Doshi di tahun yang sama di Ahmedabad. Nah, bagaimana Dwi Khan hubungan dengan Doshi juga kita bisa cek proses desainnya seperti apa. Itu yang coba saya ajak untuk berpikir kalian, jadi untuk modal saja, sehingga minggu depan sudah bisa kita bongkar pelan-pelan Pre-Otto, Shigeru Ban, dan satu lagi Toyo Ito. Gitu? Ada pertanyaan? Karena ini direkam jadi enak, nanti kita bisa cek lagi. Jangan lupa di hari Sabtu ada kuliah tamu. Usahakan untuk cukup talkative, cukup bertanya, cukup aktif bertanya, karena saya sengaja mengurung, jadi tidak saya umumkan secara luas, bukan sebuah materi yang mudah dikunyah untuk semua mahasiswa, sehingga jangan kaget, bahkan di WA grup dosen juga saya tidak share, karena itu materi ini cukup eksklusif untuk kalian. Begitu, ada pertanyaan? Minggu depan ngapain Pak? Kita coba share, bongkar satu-satu, Pre-Otto seperti apa, bukan hanya seperti ini. Ini cepat kok, saya buatnya tidak sampai 2 jam. Nah, apa gunanya AI? Apa gunanya AI? Tapi bukan berarti ini dari AI, Pak. Sorry, ini dari bacaan. Ada Doshi, saya dapat 5 buku. Yep.
Boleh. Kalau mau paham kenapa sih timeline ini, kalau mau straight seperti yang di tugas juga nggak apa-apa, gitu, itu nanti tambahan. Saya bikin gini supaya tahu sih dosi itu ngapain sih di Ahmadabat ini kok demikian banyak kan. Ahmadabat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 15 ada 9 karya di Ahmadabat. Wih, yang atas belum, itu. Sebagian besar lah di Ahmadabat. Tidak apa Ahmadabat dengan dosi. Satu ya sedikit terjawab. Si Louis Kahn pernah merancang di Ahmadabat. Kota kayak apa Ahmadabat? Apa kaitannya Ahmadabat dengan Chandigarh? Penasaran saya. Kalau nggak salah Corbu juga pernah merancang di Ahmadabat. Itu kan jadi buat penasaran saya. Ini kota apa sih? Kok sedemikian spesial buat dosi? Bagaimana konteksnya Ahmadabat terhadap kota tradisionalnya India? Karena kan kita lihat bahwa baru merdeka 47, menjadi republik tahun 50, kemudian revolusi besar dimulai tahun 51. Ini juga bisa di-compare dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno di Jakarta, bisa juga di-compare dengan apa yang dilakukan di Brazil dengan Presiden Bruce Tito dan kok saya lupa kasih tagnya. Ada punya bukunya. Jadi efek dari pertemuan 3 tokoh besar itu, India, Indonesia, Brasil, kemudian muncul konferensi Asia Afrika tahun 55. Enggak ya, itu kan gini, dia lahir di sebuah tempat katakanlah di Pun ini, itu kan tidak punya efek apapun terhadap si bayi ini. Konteksnya seperti itu. Saya malah mulai agak berpikir justru ketika dia mulai studi arsitektur dan kemudian pindah ke Paris. Bisa mulai dari situ. Dan mulai berkarya. Kalau lahir ada bom atom di sebelahnya juga nggak ada efeknya. Gitu ya. Jadi itu hanya sebagai sebuah latar saja. Bahkan kadang iseng saya, ini golongan pewaris atau golongan perintis. Kan bisa seperti itu kan. Itu kalau saya ngelihatnya itu lagi heboh di TikTok, itu bukan pewaris dan perintisnya. Dia dididik bener kok enggak. Kalau ke ekonominya susah, makan aja susah, apalagi masuk sekolah bagus, masalahnya gitu aja. Contoh gampang di kampus Indralaya ada yang ngambil Sahadit. Sahadit itu lahir ketika perang. Kalau dia nggak pindah ke Inggris nggak jadi Sahadit. Dia kan lari ke Inggris. Sama juga dengan ini. Bakri Nadosi kalau tidak ke Paris, ya nggak jadi. Terus kok bisa ke Paris? Pertanyaan kan itu. Bapaknya siapa? Kan jadi gitu kan. Ya perintis atau pewaris? Karena memang ke situ jadi. Privilege kan jadi muncul di situ. Kemudian kita belajar, oke, kalau kondisinya seperti itu, gimana nanti? Kalian masih perjalanan jauh. Nanti anak-anak nanti kalian mulai berpikirnya kayak, iya jangan bandingkan dengan Rafathar ya. Rafathar mah makan es krim aja udah dapat endos besar. Ya, bukan itunya gitu, tapi gimana strugglingnya itu akan menarik. Bahkan kenapa si Sahadit menjadi salah satu pelopor gaya dekonstruksi, karena salah satunya karena kehidupannya. Ya, sampai segitunya nanti kita bahas. Seru. Sip, paham? Jadi jelajah kita agak jelajah yang
mungkin tidak teknis, tapi akan sangat berpengaruh pada bagaimana detail ini bisa muncul. Itu yang nanti akan kelihatan banget. Bagaimana si Doshi ini sangat mengagumi beton bertulang. Jadi beton bertulangnya seperti apa yang akan muncul? Apa kaitannya beton bertulangnya Doshi dengan brutalisme? Brutalisme muncul kita tahu. Oke, 50-70-an akhir brutalisme. Begitu? Silakan. Pertanyaan? Enggak. Teruskan sampai dia kalau meninggal ya, atau sampai dia terakhir. Kalau belum meninggal ya, sampai dia terakhir. Karena nanti akan terlihat ketika dia menang apa yang berubah. Karena kan ketika dia menang itu kan yang dicek sebelum dia menang kan. Karya-karya sebelum dia menang, pendekatan ya dan segala macam. Tapi ketika berubah, apakah dia berubah? Enggak. Pendekatan. Ada yang berubah enggak? Itu jadi seru bahasan tersendiri kan. Kalau kayak Doshi ini setelah menang nggak ada karyanya ya nggak apa-apa, kita cek yang di belakang aja. Terserah. Dunia. Namanya karya, namanya tokoh arsitek ya. Apalagi global risker gini ya, gimana-mana. Syukur-syukur kok bisa dapat di Indonesia. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Toyo itu hampir, Sahadid hampir semuanya. Belum deal. Tuh. Terserah. Jadi tidak hanya tempat negara dia dilahirkan atau berkarya, tapi jangkauannya. Toyo, tokohnya siapa? Shigurban. Oh, di mana-mana. Apalagi ketika COVID. Ketika COVID gila-gilaan dia. Serunya minta ampun. Makanya Shigurban itu serunya justru ketika dia setelah menang. Sebelumnya biasa saja. Setelah dia menang justru jadi luar biasa. Ya itu tadi seperti Doshi. Apapun apa yang sudah dia dapat sebelumnya, kita cek yang karyanya. Ya nggak apa-apa ya, gimana lagi, masa dipaksa. Kecuali nanti yang kasus khusus Sahadid itu kantornya diteruskan oleh si Patrick Schumacher, dan Patrick Schumacher tidak merubah nama kantornya, tetap kantornya Hadid. Nah, ada benang merahnya yang kuat. Dia nyatakan, enggak, ini legacy dari Sahadid, saya tidak menutup, tapi saya melanjutkan ide dasar. Patrick Schumacher dulu asistennya. Kalau enggak tahu, Kyoto dicek apakah kantornya terus berjalan atau ketika dia meninggal ya bubar. Ada juga seperti itu, banyak. Apa nanti seru-seruan aja. Atau nanti asistennya atau junior arsiteknya bagaimana kalau mau agak iseng ya meneruskan. Udah, lagi pertanyaan? Yang kita akan cek kan bagaimana konteksnya, satu konteks. Kedua, bagaimana metode, bagaimana dia berpraktek arsitektur. Jadi apa adanya sih. Tidak harus, Pak itu kan sementara. Ini uniknya. Arsitektur bagi sebagian arsitek itu sementara. Saya bisa ngelis Shigurban salah satu contoh. Kalau di Indonesia Eko Prawoto mengatakan arsitektur itu sementara. Bagi Sahadid, Frank O'Gary dan segala macam itu tentang keabadian, tentang kekekalan. Bahkan kasus yang paling ekstrim Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright di Falling Water itu bahkan meja ini tidak boleh bergeser 1 senti pun. Jadi di Falling Water, Frank Lloyd Wright itu merancang sampai ke furniture. Dan furniture itu harus di situ. Ada klausulnya. Ini kan tentang keabadian. Bagi sebagian ya sementara. Mau dihancurkan, mau dirubah, ya nggak apa-apa. Itu kan hidup.
kembali lagi ke pandangan filosofis ya. Ya nggak apa-apa, apa adanya. Itu kenapa saya mengatakan si Geruban itu unik banget. Justru setelah dia menang, wah, apalagi pas COVID, gila-gilaan. Yang gereja itu sampai ada si jemaatnya bilang nggak usah dirubuhkan, pakai ini aja, tot-totan gitu. Tapi kan secara maintenance, kemudian secara keadaan sudah berubah. Mereka suka dengan kondisi itu. Tapi kan ya harus hidup berjalan. Akhirnya dirubuhkan. Si Geruban ya memang sementara itu, nggak apa-apa dirubuhkan. Itu kenapa pemilihan materialnya kan juga unik kan. Kaitannya ke sana. Kaitannya sampai detail seperti itu. Begitu